Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan impian seumur hidupmu akhirnya ada di depan mata. Tabungan bertahun-tahun yang kau kumpulkan dengan keringat dan air mata akhirnya cukup untuk membawamu ke tanah suci. Kapal yang akan membawamu berlayar tinggal menghitung jam. Namun, tepat di ambang pintu kebahagiaan itu, sebuah perintah tunggal dari orang yang paling kau hormati, memaksamu memilih. Memilih antara panggilan suci dari Allah, atau mengubur dalam-dalam mimpimu, untuk sebuah tugas yang tak kau pahami. Sebuah pengorbanan yang meremukkan hati, yang terasa begitu sia-sia. Lalu, bagaimana jika pengorbanan terbesar dalam hidupmu itu justru menjadi awal dari sebuah keajaiban yang tak akan pernah masuk akal sehat manusia? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami untuk terus membuat cerita baru yang menghibur. Di sebuah dusun kecil yang damai, yang bersembunyi di antara rimbunnya pepohonan dan hamparan sawah hijau di pinggiran aliran deras Bengawan Solo, hiduplah seorang pemuda bernama Banyu. Perawakannya biasa saja, kulitnya sawo matang terpanggang sinar matahari, dan telapak tangannya sedikit kasar, tanda bahwa ia tak pernah gentar bekerja keras. Namun, di balik penampilannya yang sederhana itu, tersimpan sebuah hati yang bening dan cita-cita yang menjulang setinggi langit. Setiap pagi, sebelum mentari benar-benar terjaga dari tidurnya, Banyu sudah berada di tepi bengawan. Bukan untuk menjala ikan seperti yang biasa ia lakukan, melainkan hanya duduk terdiam di atas perahu tuanya, membiarkan embun pagi membasahi wajahnya. Pandangannya lurus ke arah timur, namun pikirannya mengembara ribuan mil jauhnya, melintasi samudra dan gurun pasir, menuju sebuah kota suci yang namanya selalu ia sebut dalam setiap doanya. Mekah. Bagi Banyu, Mekah bukanlah sekadar nama atau tempat. Ia adalah sebuah kerinduan yang mendalam, sebuah panggilan jiwa yang terus-menerus bergaung di dalam sanubarinya. Sejak ia masih kecil, mendengarkan cerita-cerita dari para tetua desa yang beruntung pernah menjadi tamu Allah, hatinya sudah terpaut. Ia bisa membayangkan dengan jelas gambaran Ka'bah yang agung berselimut kain hitam, jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia mengelilinginya dalam lautan putih kain ihram, dan gema talbiyah yang syahdu membahana di udara. Labbaik Allahumma labbaik, bisiknya pelan, seolah takut suaranya akan mengusik ketenangan pagi. Impian itu bukan hanya angan-angan kosong. Selama lebih dari 10 tahun, Banyu menyisihkan setiap keping rupiah yang ia dapatkan. Upah dari membantu panen di sawah tetangga, hasil penjualan ikan dari bengawan, atau sekadar imbalan kecil dari tenaganya membantu membangun rumah warga. Semuanya ia kumpulkan dalam sebuah tabung bambu tua yang ia sembunyikan di bawah dipan kayunya. Setiap malam, sebelum memejamkan mata, ia akan mengeluarkan tabung itu, mengguncangnya pelan, dan merasakan betapa beratnya tabung itu adalah representasi dari beratnya perjuangan dan dalamnya harapan yang ia pelihara. Selain bekerja dan bermimpi, hidup Banyu didedikasikan untuk menimba ilmu. Beberapa kali dalam sebulan, ia akan menempuh perjalanan jauh menuju ke arah pantai utara, ke sebuah daerah bersejarah bernama Lasem, di Kabupaten Rembang. Di sana, di sebuah padepokan sederhana yang dinaungi keteduhan pohon-pohon sawo tua, ia akan bersimpuh di hadapan guru yang sangat ia muliakan, Syekh Waskita. Syekh Waskita adalah seorang ulama sepuh yang kebijaksanaannya melegenda. Tatapan matanya teduh namun mampu menembus relung hati. Tutur katanya lembut namun berisi hikmah yang dalam, dan kehadirannya selalu membawa ketenangan bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Banyu merasa sangat beruntung bisa menjadi salah satu muridnya, menyerap ilmu dan adab langsung dari sumbernya yang jernih. Di padepokan itulah, Banyu tidak hanya belajar tentang kitab dan syariat, tetapi juga belajar tentang hakikat kesabaran, keikhlasan, dan kepasrahan. Syekh Waskita tidak pernah menjanjikan keajaiban, namun ia selalu mengajarkan bahwa keajaiban seringkali bersembunyi di balik ketaatan yang tulus. Suatu sore yang cerah, ketika Banyu sedang membantu ayahnya memperbaiki jala yang robek di beranda rumah, seorang utusan dari kantor urusan agama di kota kecamatan datang mencarinya.
Pria itu membawa secari kertas yang sedikit lusuh. Namun isi dari kertas itu sanggup membuat jantung Banyu berhenti berdetak sesaat. Namanya, nama Banyu bin Karto, tercantum di dalam daftar calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini melalui Pelabuhan Besar Tanjung Priok di Jakarta. Kertas itu terasa bergetar di tangannya. Dunia di sekelilingnya seakan senyap. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar begitu kencang. Impiannya, kerinduannya, penantiannya selama bertahun-tahun, akhirnya akan segera terwujud. Tanpa bisa berkata-kata, Banyu langsung bersujud di atas tanah. Dahinya menyentuh bumi yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Air matanya tumpah ruah, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang meluap-luap. Bibirnya tak henti-hentinya mengucap syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih, duhai Allah yang Maha Pemurah. Kabar gembira itu menyebar dengan cepat ke seluruh dusun. Para tetangga berdatangan untuk memberikan selamat. Wajah mereka ikut berseri-seri melihat pemuda baik hati itu akhirnya akan mencapai cita-citanya. Persiapan pun segera dimulai. Banyu membongkar tabungan bambunya, menukarkan kepingan-kepingan rupiah hasil jerih payahnya dengan beberapa lembar uang kertas yang baru. Ibunya dengan sibuk menyiapkan beberapa potong pakaian ihram berwarna putih bersih. Sementara ayahnya memberinya nasihat-nasihat tentang perjalanan jauh. Semua terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, di tengah semua euforia itu, Banyu tahu ada satu hal penting yang harus ia lakukan sebelum benar-benar melangkahkan kaki menuju pelabuhan. Ia harus pergi ke Lasem, menghadap guru tercintanya, Syekh Waskita. Ia ingin memohon doa restu, meminta bekal nasihat, dan berbagi kebahagiaan yang meluap di dadanya itu dengan sang guru. Dengan hati yang ringan dan penuh semangat, Banyu pun mempersiapkan diri untuk perjalanan terakhirnya sebelum perjalanan suci yang sesungguhnya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di padepokan yang tenang di pesisir utara itu, sebuah ujian terbesar dalam hidupnya telah menanti. Perjalanan dari dusunnya yang permai di tepi Bengawan Solo menuju ke pesisir utara di Lasem adalah sebuah perjalanan yang Banyu nikmati dengan segenap jiwa. Biasanya, perjalanan ini terasa jauh dan melelahkan. Ditempuh dengan menumpang gerobak sapi milik tetangga hingga ke jalan besar, lalu menyambung dengan bus tua yang berjalan merangkak. Namun kali ini, setiap jengkalnya terasa begitu ringan dan penuh warna. Ia melihat hamparan sawah yang baru ditanami di sepanjang jalanan Demak, dan dalam benaknya ia membayangkan padang Arafah yang luas. Ia melewati kota Kudus dan memandang menara kunonya yang megah. Lalu pikirannya melayang pada menara-menara Masjidil Haram. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, seolah menjadi pengantar menuju impian sucinya. Angin laut yang mulai terasa saat memasuki wilayah Rembang. Ia hirup dalam-dalam, seolah itu adalah udara dari pelabuhan Jeddah. Hatinya bernyanyi, bibirnya tak henti berzikir, dan senyum tulus hampir tak pernah lepas dari wajahnya. Ia membayangkan saat-saat ia akan menceritakan kabar gembira ini kepada Syekh Waskita. Ia yakin gurunya itu akan ikut tersenyum bangga dan mendoakannya dengan sepenuh hati. Setibanya di padepokan, suasana tenang yang khas langsung menyambutnya. Suara lembut para santri yang sedang mengulang hafalan terdengar seperti alunan musik yang menenangkan jiwa. Aroma bunga melati dari halaman bercampur dengan bau kertas-kertas tua dari perpustakaan, menciptakan wangi yang selalu Banyu rindukan. Ia melangkah pelan dengan adab, menuju ke kediaman utama sang guru. Dilihatnya Syekh Waskita sedang duduk di beranda, ditemani secangkir teh melati yang masih mengepulkan uap tipis. Sang Syekh sepertinya sudah merasakan kehadirannya, karena beliau menoleh dan tersenyum tipis bahkan sebelum Banyu sempat mengucapkan salam. Banyu segera bersimpuh, meraih tangan keriput itu, dan menciumnya dengan takzim yang mendalam. Dadanya terasa sesak oleh berbagai macam perasaan, antara haru, hormat, dan kebahagiaan. Ada kabar gembira apa yang kau bawa, Banyu? Wajahmu bersinar lebih terang dari biasanya. Sapa Syekh Waskita dengan suaranya yang lembut namun berwibawa. Dengan suara yang sedikit bergetar karena menahan gejolak perasaan, Banyu pun menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang surat panggilan yang datang, tentang tabungan bambunya yang akhirnya cukup, dan tentang namanya yang sudah terdaftar untuk berangkat haji tahun ini dari Pelabuhan Tanjung Priok. Ia menceritakannya dengan mata yang berbinar-binar,
berharap melihat binar kebahagiaan yang sama di mata gurunya. Syekh Waskita mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela sedikit pun. Beliau hanya mengangguk-angguk kecil, wajahnya tetap tenang. Sulit sekali ditebak apa yang sedang ada di dalam pikiran beliau. Keheningan yang tercipta setelah Banyu selesai bercerita, terasa sedikit lebih lama dari biasanya, membuat euforia Banyu perlahan mereda, digantikan oleh rasa penasaran. Lalu, Syekh Waskita menatap lurus ke dalam mata Banyu. Tatapan itu terasa begitu dalam, seolah sedang menimbang seluruh isi hati muridnya. Alhamdulillah, ucap sang Syekh akhirnya. Itu adalah sebuah anugerah besar dari Yang Maha Kuasa. Banyu menarik napas lega. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Syekh Waskita beranjak masuk ke dalam rumahnya sejenak, lalu kembali dengan membawa sebuah bungkusan persegi yang terbungkus kertas Samson coklat dan diikat dengan tali rami. Beliau meletakkannya di hadapan Banyu. "Banyu," kata Syekh Waskita dengan nada suara yang tidak berubah. "Sebelum engkau memulai perjalanan sucimu itu, aku minta tolong kepadamu. Tolong antarkan bungkusan berisi kitab ini kepada sahabat lamaku, Tuan Guru Sentanu. Beliau tinggal di sebuah dusun terpencil di lereng Gunung Muria." Dunia Banyu seakan runtuh dalam sekejap. Senyum yang tadi merekah di wajahnya, kini membeku. Gunung Muria. Jantungnya terasa seperti diremas dengan kuat. Sebagai orang yang tinggal di Jawa Tengah, ia tahu persis letak gunung itu. Untuk mencapainya dari Lasem, lalu mencari dusun terpencil di lerengnya, dan kembali lagi, akan membutuhkan waktu setidaknya 4 atau 5 hari jika berjalan lancar. Sedangkan jadwal keberangkatan kapalnya di Tanjung Priok tinggal 3 hari lagi. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin terkejar. Panggilan haji yang sudah di depan mata itu, impian yang ia rajut selama belasan tahun, terasa seperti akan terlepas begitu saja dari genggamannya. Kepalanya terasa pening. Ribuan pertanyaan berkecamuk di dalam benaknya. Mengapa guru memberinya tugas ini sekarang? Di saat yang paling krusial dalam hidupnya. Apakah ini sebuah hukuman? Ataukah sebuah ketidaksengajaan? Pikiran-pikiran liar mulai merasuki benaknya. Mungkin ia bisa menolak secara halus? Atau menyarankan murid lain untuk menggantikannya? Bukankah pergi haji juga merupakan perintah Allah? Sebuah panggilan suci yang seharusnya didahulukan? Ia mengangkat wajahnya, hendak membuka mulut untuk memohon pengertian. Namun, saat ia melihat wajah gurunya, semua kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia melihat wajah Syekh Waskita yang tetap tenang, damai, tanpa sedikit pun keraguan. Di sana tidak ada niat buruk, tidak ada keinginan untuk menguji dengan kejam. Yang ada hanyalah keyakinan murni. Seketika, Banyu teringat semua pelajaran yang pernah ia terima di padepokan ini. Pelajaran tentang adab, tentang ketaatan, dan tentang keyakinan bahwa di balik setiap perintah seorang guru yang arif, pasti tersimpan sebuah hikmah yang tak terlihat oleh mata seorang murid. Mungkin inilah ilmunya yang sesungguhnya. Bukan di dalam kitab, melainkan dalam laku dan kepasrahan. Dengan tubuh yang terasa lemas dan hati yang pedih, Banyu perlahan-lahan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, mencoba mengusir semua kekecewaan dan pertanyaan dari dadanya. Ia mengulurkan kedua tangannya yang bergetar, mengambil bungkusan itu. Beratnya terasa berkali-kali lipat dari berat sesungguhnya. Itu adalah berat dari impiannya yang harus ia tinggalkan. "Sendiko dawuh, Syekh," bisik Banyu, suaranya parau. "Perintah guru akan hamba laksanakan." Setelah mencium tangan gurunya untuk kedua kalinya, ia bangkit dan berbalik. Ia tidak berani menatap wajah Syekh Waskita lebih lama lagi, takut pertahanannya akan runtuh. Dengan langkah gontai, ia berjalan meninggalkan beranda itu, meninggalkan padepokan, dan meninggalkan angan-angannya tentang Mekah. Ia tidak berjalan ke arah barat menuju Jakarta, melainkan ke arah selatan, menuju jalan setapak yang akan membawanya ke kaki Gunung Muria. Mentari di ufuk barat mulai memerah, melemparkan bayangan panjang tubuhnya di atas jalan berdebu, sebuah siluet kesedihan yang berjalan menjauhi mimpinya. Setiap langkah yang diambil Banyu menjauhi padepokan Syekh Waskita, terasa seperti sebuah sayatan di dalam hatinya.
Jalan berdebu yang ia tapaki seolah berbisik, mengejeknya karena berjalan ke arah yang salah. Seharusnya ia kini sedang berada di dalam kereta yang melaju kencang ke arah barat, menuju Hiruk-Pikuk Jakarta, menuju gerbang impiannya di pelabuhan Tanjung Priok. Seharusnya, ia sedang membayangkan debur ombak dan bau garam di udara, bukan malah mencium bau tanah basah dan dedaunan hutan. Malam pertama perjalanannya, ia lalui dengan berteduh di sebuah langgar kecil di pinggir desa terakhir sebelum jalanan menanjak. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terbayang adalah wajah-wajah gembira rombongan hajinya, melambaikan tangan dari atas dek kapal yang perlahan menjauhi dermaga. Sebuah kapal yang seharusnya ada dirinya di sana. Rasa sesak kembali memenuhi dadanya, dan tanpa bisa ia tahan, setetes air mata jatuh membasahi tikar pandan yang dingin. Ia menengadahkan wajahnya ke langit-langit langgar yang gelap, bertanya dalam hati, "Duhai Allah, ujian apakah ini? Kuatkanlah hati hamba untuk ikhlas menerima takdir MU ini." Keesokan paginya, setelah menunaikan salat subuh, Banyu melanjutkan perjalanan dengan tekad yang ia paksa untuk menjadi baja. Jalanan kini bukan lagi jalanan rata yang ramah. Ia telah memasuki jalur setapak yang menanjak, menembus lebatnya hutan di lereng Gunung Muria. Udara menjadi semakin sejuk, namun medan yang ia tempuh semakin berat. Kakinya harus pandai-pandai memilih pijakan di antara bebatuan licin yang tertutup lumut. Beberapa kali ia harus menyeberangi aliran sungai kecil yang airnya jernih namun dinginnya menusuk tulang. Napasnya mulai tersengal, peluh membasahi seluruh punggungnya, dan betisnya terasa seperti terbakar. Suara-suara hutan menjadi musik pengiring perjalanannya. Siulan burung-burung aneh, derik jutaan serangga, dan sesekali pekikan seekor kera dari kejauhan. Semua itu terasa begitu asing, begitu jauh dari dunianya yang biasa. Bungkusan kitab yang ia dekap di dadanya, kini terasa semakin berat, bukan hanya karena bobot fisiknya, tetapi juga karena bobot pengorbanan yang menyertainya. Semakin tinggi ia mendaki, semakin sunyi pula perjalanannya. Ia tak lagi bertemu dengan penduduk desa. Hanya ia seorang diri, ditemani oleh pohon-pohon raksasa yang seolah mengawasinya. Di tengah kelelahan dan kesendirian itu, pikirannya kembali berkecamuk. Apa sebenarnya isi bungkusan ini? Adakah di dalamnya sebuah wasiat rahasia atau ilmu yang sangat berharga? Siapakah Tuan Guru Sentanu ini? Mengapa ia tinggal di tempat terpencil seperti ini? Dan mengapa Syekh Waskita begitu percaya padanya, hingga rela mengorbankan keberangkatan haji muridnya sendiri? Pikiran-pikiran itu berputar-putar seperti angin puyuh di kepalanya. Namun, setiap kali rasa putus asa dan keraguan itu mulai merayap, ia teringat kembali pada wajah gurunya yang tenang dan damai. Wajah yang memancarkan keyakinan penuh. Perlahan, Banyu mulai mengubah gejolak di dalam hatinya. Setiap tarikan napasnya yang berat, ia iringi dengan zikir. Subhanallah, bisiknya saat melihat seekor kupu-kupu dengan sayap seindah permata hinggap di bahunya. Alhamdulillah, bisiknya saat menemukan sumber air untuk melepas dahaga. Allahu Akbar, bisiknya saat ia berhenti sejenak dan memandang ke bawah, melihat lembah hijau yang terhampar luas dengan gumpalan kabut tipis. Perlahan tapi pasti, Banyu mulai merasakan sebuah perubahan. Perjalanan yang menyiksa ini, entah bagaimana, mulai terasa seperti sebuah ibadah tersendiri. Sebuah ibadah kesabaran. Sebuah ibadah kepasrahan. Ia tidak lagi memikirkan kapal haji yang telah berlayar. Ia tidak lagi memikirkan hiruk-pikuk tawaf di Mekah. Dunianya kini adalah jalan setapak ini. Ibadahnya adalah setiap langkah yang ia ayunkan untuk menunaikan amanah gurunya. Pikirannya menjadi lebih jernih. Hatinya menjadi lebih ringan. Ia pasrahkan segalanya kepada Allah, sang pemilik skenario terbaik. Setelah berjalan hampir 2 hari penuh, saat senja mulai mewarnai langit dengan sapuan jingga, Banyu akhirnya tiba di sebuah dataran yang sedikit terbuka. Di sana, hanya ada 5 atau 6 rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu, berdiri dengan tenang seolah tersembunyi dari dunia luar. Asap tipis mengepul dari salah satu dapur, membawa aroma singkong bakar yang menggugah selera. Inikah dusun yang ia cari?
Ia mendekati seorang lelaki tua yang sedang khusyuk membersihkan biji-biji kopi di beranda rumahnya. "Permisi, Pak D." Sapa Banyu dengan sopan. "Maaf mengganggu. Apakah benar ini dusun tempat tinggal Tuan Guru Sentanu?" Lelaki tua itu mengangkat wajahnya, menatap Banyu dengan tatapan yang ramah. Ia mengangguk pelan. "Benar. Nak, ada perlu apa mencari beliau?" tanya lelaki itu. Saya diutus oleh Syekh Waskita dari Lasem untuk mengantarkan amanah ini," jawab Banyu sambil menunjukkan bungkusan di dekapannya. Lelaki tua itu tersenyum simpul, lalu menunjuk ke arah sebuah rumah yang paling kecil dan paling sederhana di antara yang lain, yang terletak sedikit di ujung dusun. "Itu rumahnya. Silakan temui sendiri. Beliau ada di dalam." Hati Banyu sedikit terkejut. Ia membayangkan Tuan Guru Sentanu adalah seorang tokoh besar dengan padepokan yang megah. Namun ternyata kediamannya adalah yang paling bersahaja. Dengan jantung yang sedikit berdebar, ia melangkahkan kakinya menuju rumah kecil itu. Ia berhenti di depan pintu yang terbuat dari anyaman bambu, mengambil napas dalam-dalam, lalu mengucapkan salam dengan suara yang jelas. "Assalamualaikum." Tak lama, pintu itu berderit pelan, dan sesosok tubuh renta muncul dari baliknya. Seorang kakek tua dengan punggung yang sedikit membungkuk, mengenakan sarung yang warnanya sudah pudar dan kemeja lusuh yang beberapa kancingnya telah hilang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya memancarkan cahaya yang luar biasa jernih dan damai. "Inikah Tuan Guru Sentanu? Orang yang membuatnya kehilangan kesempatan emas untuk berhaji?" Banyu berdiri mematung, kebingungan menyelimuti hatinya. Banyu menatap sosok renta di hadapannya dengan napas yang tertahan. Kakek tua yang berdiri di ambang pintu itu, Tuan Guru Sentanu, membalas tatapannya dengan sepasang mata yang bening laksana air telaga di pagi hari. Tak ada aura kebesaran yang mengintimidasi. Tak ada tanda-tanda kekayaan atau kekuasaan. Yang ada hanyalah kedamaian yang tulus, yang entah mengapa justru membuat hati Banyu yang sedang berkecamuk menjadi sedikit lebih tenang. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab Tuan Guru Sentanu. Suaranya pelan dan sedikit serak, namun terdengar sangat jelas di tengah sunyinya lereng gunung itu. "Masuklah, Nak. Jangan berdiri di luar situ." Dengan isyarat lembut, beliau mempersilakan Banyu masuk ke dalam rumahnya yang mungil. Banyu melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Bagian dalam rumah itu bahkan lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Dindingnya terbuat dari bilik bambu yang sudah mulai menguning, lantainya dari tanah yang dipadatkan dan selalu terasa lembab, dan perabotannya pun hanya ada sebuah dipan kayu, sebuah meja rendah yang sudah goyang, dan beberapa kitab tua yang tersusun rapi di sudut ruangan. Dengan penuh hormat, Banyu bersimpuh di hadapan Tuan Guru Sentanu dan mengulurkan bungkusan yang telah ia dekap erat selama 2 hari terakhir. "Maafkan kelancangan hamba, Tuan Guru," ucap Banyu. "Nama hamba Banyu, murid dari Syekh Waskita di Lasem. Beliau mengutus hamba untuk menyampaikan amanah ini kepada Tuan Guru." Tuan Guru Sentanu menerima bungkusan itu dengan kedua tangannya. Beliau menimangnya sejenak, lalu tersenyum. Sebuah senyum yang tulus, yang membuat keriput di sudut matanya semakin dalam. "Terima kasih, Nak Banyu. Terima kasih sudah bersusah payah datang kemari," kata beliau. "Sampaikan juga salam terima kasihku untuk kakakku, Syekh Waskita." Banyu menunggu. Jantungnya berdebar, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Tuan Guru akan segera membuka bungkusan itu dengan antusias? Apakah akan ada penjelasan tentang isinya yang begitu penting? Ternyata tidak. Tuan Guru Sentanu hanya meletakkan bungkusan itu dengan hati-hati di atas meja rendah di sampingnya, seolah itu adalah benda biasa yang tidak terlalu mendesak. Beliau justru beranjak ke sudut ruangan, mengambil sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat dan menuangkan air ke dalam cangkir batok kelapa. "Minumlah dulu," ujarnya sambil menyodorkan cangkir itu kepada Banyu. "Perjalananmu pasti sangat melelahkan." Banyu menerimanya dengan kedua tangan. Air itu terasa luar biasa sejuk dan segar, mengalir di kerongkongannya yang kering, membasuh sedikit rasa lelah di tubuhnya. Namun, rasa hampa di hatinya tidak ikut hilang. Mereka duduk dalam keheningan sejenak. Tuan Guru Sentanu hanya bertanya hal-hal yang ringan.
Beliau menanyakan kabar kesehatan Syekh Waskita, bertanya tentang musim panen cengkih di pesisir, dan bercerita sedikit tentang bunga-bunga kopi di kebunnya yang akan segera mekar. Tak ada sedikit pun pembicaraan tentang isi kitab, tentang urusan penting, atau tentang alasan mengapa Banyu harus mengantarkannya dengan segera. Semua terasa begitu biasa, begitu normal. Dan justru kenormalan inilah yang membuat Banyu merasa semakin bingung dan tersiksa. Ia telah mengorbankan impian terbesarnya, kesempatan sekali seumur hidup untuk berhaji, hanya untuk sebuah pertemuan yang sesederhana ini. Setelah dirasa cukup beristirahat, Banyu pun memohon diri. Tak ada lagi yang bisa ia harapkan di sini. Amanah sudah tersampaikan, dan kini ia harus kembali. Tuan Guru Sentanu mengantarnya hingga ke ambang pintu. "Hati-hati di jalan pulang, Nak Banyu," pesan beliau sambil menepuk pelan bahu Banyu. "Semoga langkahmu selalu dalam lindungan dan keberkahannya." Banyu mengangguk, mencium tangan Tuan Guru Sentanu, lalu berbalik untuk memulai perjalanan pulangnya. Saat ia melangkah menjauhi rumah kecil itu, sebuah perasaan kosong yang luar biasa besar menyelimuti dirinya. Perjalanan menuruni gunung terasa jauh lebih cepat, namun juga jauh lebih sepi. Jika saat mendaki hatinya dipenuhi gejolak pertanyaan dan penyesalan yang ia lawan dengan zikir, kini hatinya terasa hampa. Seperti sebuah ruangan luas yang tak berisi apa-apa. Ia tidak lagi marah, tidak juga sedih. Hanya kosong. Ia mencoba merasionalisasi, meyakinkan dirinya bahwa pasti ada hikmah di balik semua ini. Pasti ada rahasia yang ia tidak ketahui. Namun, logika dan hatinya terus-menerus bertanya, untuk apa semua ini? Sesampainya kembali di Padepokan Lasem 2 hari kemudian, tubuhnya terasa remuk redam dan pakaiannya penuh debu. Waktu keberangkatan kapal haji sudah lewat beberapa hari yang lalu. Impiannya kini telah resmi terkubur untuk tahun ini. Ia langsung menghadap Syekh Waskita yang sedang membaca kitab di serambi masjid Padepokan. "Assalamualaikum, Syekh," sapanya pelan. Syekh Waskita mengangkat wajah dan tersenyum melihat kedatangan muridnya. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah, engkau sudah kembali dengan selamat, Banyu." Banyu menunduk dalam. "Syekh, amanah dari Paduka telah hamba sampaikan langsung kepada Tuan Guru Sentanu." Hanya itu yang mampu ia katakan. Ia menunggu reaksi gurunya. Mungkin sebuah penjelasan. Mungkin sebuah pujian atas ketaatannya. Mungkin sebuah kata-kata penghiburan. Namun yang ia dapatkan hanyalah sebuah anggukan pelan dan senyum yang sama tenangnya. "Alhamdulillah," jawab Syekh Waskita singkat. "Terima kasih, Banyu. Engkau telah menunaikan tugasmu dengan baik. Sekarang, pergilah bersih-bersih dan beristirahatlah. Tenagamu pasti sudah terkuras." Dan hanya itu. Tak ada penjelasan lebih lanjut. Tak ada pembahasan apapun. Seolah-olah Banyu hanya baru kembali dari pasar, bukan dari sebuah perjalanan yang telah merenggut impian terbesarnya. Dengan hati yang semakin terasa remang, Banyu undur diri. Ia kembali ke bilik santrinya, membersihkan diri, lalu mengambil sapu lidi. Ia mulai menyapu halaman padepokan yang luas, mengumpulkan dedaunan kering yang berguguran. Ia melakukan semua tugasnya seperti biasa, dengan ketekunan yang sama. Ia kembali mengaji, kembali membantu di dapur umum, kembali melayani para santri lain. Ia mencoba menata hatinya, menerima segalanya sebagai bagian dari takdir dan pengabdiannya. Namun, setiap sapuan lidi di atas tanah, setiap timba air yang ia angkat dari sumur, dan setiap lembar kitab yang ia baca, terasa diiringi oleh sebuah gema di dalam hatinya. Sebuah gema yang kosong dan penuh tanda tanya. Ia telah lulus dari ujian ketaatan, namun ia sama sekali tidak tahu untuk apa ia diuji sedemikian rupa. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu pun perlahan berganti menjadi bulan. Kehidupan di Padepokan Syekh Waskita terus berjalan dalam ritmenya yang tenang dan teratur. Suara azan yang menggema dari menara masjid, disusul oleh lantunan ayat-ayat suci dari para santri, lalu diisi dengan kesibukan belajar dan bekerja, dan ditutup dengan salat malam dalam heningnya pesisir utara. Banyu telah sepenuhnya melebur kembali ke dalam rutinitas itu. Luka di hatinya karena impian haji yang kandas telah ia kubur dalam-dalam.
Ia tidak lagi mempertanyakan takdir, tidak lagi merasa hampa. Ia telah sampai pada satu titik kepasrahan yang murni, menerima bahwa pengabdiannya kepada sang guru adalah ladang ibadahnya saat ini. Ia melayani Syekh Waskita dengan ketulusan yang sama, menyapu halaman dengan keikhlasan yang sama, dan menimba ilmu dengan kesungguhan yang sama. Namun, para santri lain yang mengenalnya dengan baik, bisa melihat ada sesuatu yang telah hilang. Sorot mata Banyu yang dulu penuh binar cita-cita, kini telah meredup menjadi tatapan yang tenang namun kosong. Senyumnya masih ada, namun tak lagi sehangat dulu. Ia seperti sebuah lentera yang tetap menyala, namun dengan api yang kecil dan tak lagi bergejolak. Sekitar 3 bulan setelah perjalanannya ke Gunung Muria, kabar mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Musim haji telah benar-benar usai, dan para jamaah dari tanah Jawa telah kembali ke kampung halaman masing-masing. Kloter-kloter pertama telah mendarat dengan selamat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Udara di desa-desa sekitar Lasem mulai dihangatkan oleh cerita-cerita dari Tanah Suci, oleh oleh-oleh berupa air zam-zam dan kurma, serta oleh wajah-wajah bahagia yang masih bersinar karena pengalaman spiritual mereka. Suatu siang, sebuah rombongan kecil tiba di Padepokan. Mereka adalah beberapa tokoh masyarakat dari kota Ukir Jepara, yang juga baru saja pulang menunaikan ibadah haji. Sudah menjadi tradisi bagi mereka untuk singgah terlebih dahulu ke Padepokan Syekh Waskita untuk bersilaturahmi dan memohon doa keberkahan, sebelum benar-benar kembali ke rumah dan kesibukan duniawi. Banyu, seperti biasa, bertugas menyiapkan minuman dan hidangan ringan untuk para tamu. Ia bergerak tanpa suara, menuangkan teh melati panas ke dalam cangkir-cangkir kecil. Hatinya terasa sedikit riris saat mendengar obrolan seru para tamu tentang pengalaman mereka di Mekah dan Madinah. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tidak membiarkan perasaan iri atau sedih muncul kembali ke permukaan. Syekh Waskita duduk di tengah-tengah mereka, mendengarkan cerita mereka dengan senyum sabar. Beliau bercakap-cakap dengan pemimpin rombongan itu, seorang kepala desa yang dihormati bernama Pak Saleh. Alhamdulillah, perjalanan kami lancar sekali, Syekh. Berkat doa dari Paduka juga, kata Pak Saleh dengan wajah berseri-seri. Lancar semuanya, dari tawaf, sa'i, hingga wukuf di Arafah. Syekh Waskita mengangguk-angguk. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang Maha Pemurah. Beliau menyesap tehnya sejenak, lalu, dengan nada yang begitu santai seolah hanya bertanya tentang cuaca, beliau berkata, "Oh ya, Saleh, selama di sana, apa kau sempat bertemu dengan muridku, si Banyu?" Pertanyaan itu membuat Banyu yang sedang menata cangkir di nampan seketika membeku. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Pak Saleh tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Wajahnya langsung bersinar penuh antusiasme. "Bertemu? Tentu saja, Syekh. Masya Allah, murid Paduka itu sungguh pemuda yang luar biasa. Saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa kepadanya." Banyu menoleh, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pak Saleh melanjutkan ceritanya dengan bersemangat. "Waktu itu, istri saya kakinya terkilir saat kami berdesak-desakan hendak melempar jumrah di Mina. Ia sampai menangis menahan sakit dan hampir pingsan. Tiba-tiba, entah dari mana, Banyu datang menembus kerumunan. Dengan sigap ia menolong kami, memapah istri saya ke tepi, bahkan dengan sabar memijat kakinya yang bengkak hingga rasa sakitnya berkurang. Tanpa dia, kami tidak tahu harus bagaimana. Sungguh, pemuda yang sangat mulia hatinya." Kepala Banyu terasa pening. Ia yakin telinganya salah dengar. Mungkin ada orang lain yang bernama Banyu. Tidak mungkin itu dirinya. Sebelum Banyu sempat mencerna kebingungannya, seorang ibu dari rombongan itu, yang duduk di samping Pak Saleh, ikut menimpali. "Benar sekali, Syekh. Saya juga ditolong oleh Nak Banyu," serunya. "Waktu wukuf di Arafah, cuaca sangat panas menyengat, dan bekal air minum saya habis. Saya sudah hampir menyerah karena kehausan yang luar biasa. Tiba-tiba, Nak Banyu muncul di samping saya, menyodorkan sebuah kendi berisi air yang luar biasa sejuk. Rasanya lebih nikmat dari minuman apapun yang pernah saya minum seumur hidup. Saya tidak akan pernah lupa wajahnya yang teduh dan senyumnya yang menenangkan saat itu."
Kesaksian kedua itu menghantam Banyu seperti gelombang pasang. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Seorang jamaah lain, seorang pedagang dari pasar Jepara, ikut menambahkan. Saya bahkan beberapa kali salat di sampingnya di dekat Hijir Ismail. Orangnya sangat khusyuk. Doanya terdengar begitu syahdu. Saya sempat menyapanya, dan ia bercerita bahwa ia adalah murid Syekh Waskita dari Lasem. Satu persatu, para tamu itu saling sahut-menyahut, berlomba-lomba menceritakan kebaikan Banyu yang mereka temui. Ada yang bercerita dibantu mencarikan jalan pulang ke pemondokan yang tersesat. Ada yang bercerita diberi buah kurma saat sedang kelaparan. Mereka semua mendeskripsikannya dengan sangat akurat. Perawakannya, suaranya yang lembut, bahkan tahi lalat kecil di bawah telinga kirinya. Mereka semua membicarakan Banyu, murid Syekh Waskita, yang telah membantu mereka semua di Tanah Suci. Ruangan itu kini riuh rendah dengan cerita-cerita menakjubkan tentang Banyu. Namun sang Banyu yang asli hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya keluh, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Nampan yang ia pegang mulai bergetar tak terkendali. Ini tidak mungkin. Ini gila. Ia tahu persis. Selama musim haji berlangsung, ia berada di sini, di Lasem, atau di lereng Gunung Muria. Ia tidak pernah pergi kemana-mana. Saat para tamu itu semakin asyik bertukar cerita, tatapan mereka tanpa sengaja beralih kepada Banyu yang berdiri kaku. Lalu, tatapan mereka beralih kepada Syekh Waskita, lalu kembali lagi kepada Banyu. Sebuah keheningan yang canggung mulai terasa. Syekh Waskita menatap lurus ke arah Banyu. Kali ini, senyum di wajahnya yang tenang terlihat berbeda. Ada seberkas cahaya kebanggaan di sana. Ada sebuah tatapan penuh arti yang seolah berkata, "Kini kau tahu." Dan di puncak kebingungan dan keterkejutan yang tak tertahankan itu, nampan di tangan Banyu terlepas dari genggamannya. Perang! Suara cangkir-cangkir teh yang pecah berkeping-keping di lantai, memecah keheningan dengan begitu keras, membuat semua orang terlonjak kaget dan semua cerita terhenti seketika. Suara pecahan porselen itu terdengar begitu nyaring di dalam ruangan yang tiba-tiba menjadi senyap. Semua mata kini tertuju pada Banyu, yang berdiri gemetar dengan wajah pucat pasi, dan pada serakan cangkir-cangkir teh di kakinya. Para tamu dari Jepara saling berpandangan dengan bingung. Obrolan mereka yang bersemangat kini terhenti total, digantikan oleh suasana canggung yang pekat. Mereka melihat Banyu yang mereka kenal di Mekah, kini berdiri di hadapan mereka dalam keadaan syok, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di tengah kebingungan itu, hanya Syekh Waskita yang tetap tenang laksana telaga di pagi hari. Beliau memberi isyarat kepada santri lain untuk membersihkan pecahan beling di lantai, lalu tatapannya yang teduh beralih menyapu seluruh ruangan, dari wajah para tamunya yang penasaran hingga ke wajah murid kesayangannya yang sedang dilanda badai kebingungan. "Tenanglah, Banyu," ucap Syekh Waskita. Suaranya yang lembut memiliki kekuatan untuk meredakan ketegangan di udara. Beliau lalu menatap para tamunya satu persatu. "Semua yang telah kalian ceritakan tadi," lanjutnya dengan nada yang jelas dan mantap, "tentang bagaimana kalian bertemu Banyu di Tanah Suci, tentang pertolongannya saat kalian kesulitan, tentang ibadahnya yang khusyuk, semua itu benar adanya. Tidak ada satupun dari cerita kalian yang salah." Pernyataan itu justru membuat para tamu semakin bingung. Pak Saleh memberanikan diri bertanya, Tapi Syekh, mengapa Nak Banyu terlihat begitu terkejut? Seolah ia tidak mengingat semua itu." Syekh Waskita tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh makna yang menyimpan rahasia langit. Beliau menepuk-nepuk ruang kosong di sampingnya, mengisyaratkan agar Banyu duduk di dekatnya. Dengan lutut yang masih terasa lemas, Banyu melangkah dan bersimpuh di samping gurunya. "Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku sekalian," Syekh Waskita memulai penjelasannya. "Muridku ini, Banyu jasadnya, atau tubuh fisiknya, tidak pernah sekalipun meninggalkan tanah Jawa ini selama musim haji berlangsung." Suasana di ruangan itu menjadi semakin hening. Hanya suara napas yang terdengar. Beberapa bulan yang lalu, tepat 1 hari sebelum jadwal keberangkatan kapalnya menuju Tanah Suci, aku memberinya sebuah perintah. Aku memintanya untuk mengantarkan sebuah kitab kepada sahabatku di lereng Gunung Muria. Sebuah perjalanan yang aku tahu,
akan membuatnya pasti ketinggalan kapal. Syekh Waskita berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ia menatap Banyu dengan penuh kasih. Aku melihat hatinya hancur. Aku melihat impian seumur hidupnya seakan sirna di depan mata. Namun, dengan ketaatan yang luar biasa, dengan kepasrahan yang tulus, ia memilih untuk menelan kekecewaannya dan menjalankan perintah gurunya ini. Ia berjalan kaki berhari-hari, menembus hutan dan mendaki gunung, hanya untuk menunaikan sebuah amanah yang tampaknya begitu sepele. Ia korbankan impiannya, ia korbankan hartanya, ia korbankan kesempatannya menjadi tamu Allah, demi satu hal, yaitu ketaatan. Mata Syekh Waskita kini menatap lurus ke depan, seolah sedang memandang sesuatu yang tak kasat mata. Dan ketahuilah, di mata Allah yang Maha Melihat, ketaatan yang tulus dan pengorbanan yang ikhlas dari seorang hamba, terkadang nilainya jauh melebihi sebuah amalan fisik. Niat Banyu untuk berhaji sudah sampai ke Arsi. Ketaatannya kepada gurunya telah mengetuk pintu rahmatnya. Maka, suara Syekh Waskita sedikit bergetar karena rasa haru. Karena keikhlasan hatinya yang luar biasa itu, Allah yang Maha Pemurah telah memuliakannya dengan cara yang tak pernah kita duga. Dia mengutus salah satu malaikatnya yang mulia, yang mengambil rupa dan wujud muridku ini, untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji menggantikannya. Malaikat itulah yang menolong kalian di Mina. Malaikat itulah yang memberi kalian minum di Arafah. Malaikat itulah yang berdoa dengan khusyuk di samping kalian. Banyu yang kalian temui di tanah suci adalah badal hajinya, pengganti sucinya yang diutus langsung oleh langit. Syekh Waskita lalu meletakkan tangannya yang hangat di atas bahu Banyu yang bergetar. Dan muridku ini, pungkasnya, telah dianugerahi oleh Allah pahala haji yang mabrur, haji yang diterima dengan sempurna, tanpa celah sedikit pun. Penjelasan itu laksana petir di siang bolong. Semua orang yang mendengarnya terdiam mematung, terpana, dan merinding. Banyu mengangkat wajahnya, menatap gurunya dengan air mata yang kini mengalir deras tanpa bisa dibendung. Semua kepingan misteri kini menyatu dengan sempurna. Perjalanan yang menyiksa, pertemuan yang terasa hampa, hati yang terasa kosong, semua itu adalah bagian dari sebuah skenario ilahi yang agung. Rasa bingung dan hampa di hatinya seketika lenyap, digantikan oleh gelombang rasa syukur yang begitu dahsyat hingga membuatnya sesak napas. Ia menjatuhkan dirinya, bersujud di kaki gurunya, menangis terseduh-seduh. Bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan tangisan kebahagiaan seorang hamba yang merasakan langsung keluasan dan keajaiban kasih sayang Tuhannya. Para tamu haji itu pun ikut meneteskan air mata, merasa bergetar karena telah menjadi saksi dari sebuah karomah, sebuah kemuliaan nyata yang ditampakkan Allah di hadapan mereka. Mereka kini memandang Banyu dengan tatapan penuh hormat dan kekaguman. Di hadapan mereka, duduk seorang pemuda sederhana yang telah membuktikan bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari apa yang terlihat, melainkan dari apa yang tersembunyi di dalam hati. Sejak hari itu, sorot mata Banyu tidak pernah lagi sama. Api di dalam lenteranya telah kembali menyala, bahkan kini jauh lebih terang dan lebih hangat dari sebelumnya, diterangi oleh cahaya keyakinan dan rasa syukur yang tak akan pernah padam. Demikianlah kisah kemuliaan haji sang murid setia. Sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang banyak hal. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah: pertama, kekuatan niat yang tulus. Niat baik yang terpatri kuat di dalam hati, nilainya bisa setara bahkan melebihi amalan itu sendiri. Kedua, keberkahan dari rasa hormat dan ketaatan, atau teadzim, kepada guru dan orang tua. Ridha mereka adalah salah satu jalan terbukanya ridha dari Sang Pencipta. Ketiga, kekuasaan Allah itu tanpa batas. Jangan pernah membatasi cara-cara Tuhan dalam menganugerahkan rahmat-Nya hanya dengan logika kita yang terbatas. Dan yang terakhir, pengorbanan yang paling tulus seringkali menjadi pintu gerbang menuju kemuliaan yang paling tinggi. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran berharga dari cerita ini. Jika sahabat semua menyukai kisah ini, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan sahabat dengan menekan tombol suka, memberikan komentar tentang pelajaran apa yang paling berkesan bagi sahabat, dan tentu saja, berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.